Eh, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, kita ketemu lagi. Kita belum belum pernah ketemu di kelas, ya. Sebenarnya kita pengennya ketemu di kelas secara offline, tapi apa namanya, biasalah pemerintah Indonesia suka yang merah-merah kemudian diliburkan gitu ya. Nah, terus akhirnya aslinya liburnya hari Selasa, kemudian Seninnya ikut kejepit. Dan nanti selamat berbahagia bagi yang senang libur, terutama di semester genap ini nanti kita liburnya banyak sekali gitu ya. Dah nanti diurutin aja dari Februari sampai nanti bulan Juni itu ada liburnya. Nah, sehingga terus terang aja kami yang dari Prodi teman-teman ya, nah ini pusing kan di jadwal terutama untuk yang praktikum. Karena kalau kuliah apa namanya simple gitu ya, nanti kuliah bisa Zoom atau mungkin pas kapan kan gampang. Tapi kalau praktikum ya nanti teman-teman mungkin akan diberitahu oleh lab, siap-siap praktikumnya akan sangat dipepetkan atau mungkin nanti akan diganti di hari apa gitu ya. Karena liburnya banyak sekali. Ada yang hari Jumat, Kamis itu libur berturut-turut 3 kali ya, udah itu pusing kan di jadwalnya. Itu malah curhat prodi gitu ya. Oke ya. Oke, jadi ini sayang sekali saya tuh sedih karena apa? Karena saya kelas B dan C ini ketemu hanya sekali di Biomal gitu ya. Karena saya biasanya terlempar yang di kelas apa cuma 20 orang gitu ya. Dan nanti tapi nggak ada masalah nanti kita ketemu lagi insya Allah di semester 3. Kita akan ketemu dengan cukup banyak kalau kita jodoh ketemu lagi ya. Nah, nanti yang semester apa namanya 2 kita hanya ketemu sekali aja di Biomall itu pun daring gitu ya. Oke, tidak ada masalah. Dan nanti mudah-mudahan teman-teman tidak alergi dengan yang namanya DNA ya, karena mungkin bagi sebagian orang DNA itu kan infonya agak-agak pusing. Oke ya, kita mulai aja daripada nanti teman-teman apa namanya penasaran gitu ya. Gimana ini? Oke, sudah kelihatan slide yang pertama dari saya teman-teman? Udah, Kakak. Sudah Oke ya. terlihat, Pak. Oke, oke dan ini mohon mohon maaf ya, tetangga rumah saya di apa di depan rumah itu tadi malam barusan meninggal. Jadi nanti kalau ada apa namanya agak-agak ada suara-suara kan biasa ada orang baca-baca ayat-ayat suci gitu ya. Mungkin misalnya masuk ke Zoom, mohon maaf ini karena pas ini nanti dikubur jam 2 siang gitu ya. Oke ya. Oke, kita mulai. Kalau kemarin teman-teman sudah dijelaskan, pertemuan pertama adalah tentang apa namanya tata cara kuliah atau mungkin nanti kita kuliahnya materinya apa saja dan sebagainya ya. Nah, nanti kita mulai dari yang pertama ini di minggu kedua ini adalah masalah replikasi DNA ya. Sesuai dengan nama mata kuliahnya adalah biologi molekuler gitu ya. Nah, nanti ini disusun bersama-sama oleh kami bertiga, Bu Rumi, kemudian almarhum Pak Kuswanti dan saya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Walaupun saya yakin teman-teman di SMU itu sudah pernah belajar ini, gitu ya. Saya yakin itu ada ya. Saya bukan dari SMU ya, saya dari SMK teman-teman ya, tapi juga paling enggak pernah dapat. Nah, kita lihat. Ya, Oke ya. Terus kita belajar dari ini, itu kita pengen seperti apa saja ya. Gampang sekali ya. Kita karena kita ingin membahas masalah DNA dan nanti itu karena itu terkait dengan yang namanya terapi gitu ya, apalagi terapi zaman sekarang itu kan tidak hanya terapi fisik atau mungkin obat-obat yang pakai chemicals, pakai bahan kimia biasa, tapi kita sudah memasuki ranah ke molekuler ya. Kita sudah apa, terapi DNA atau mungkin teman-teman pengen produksi vaksin atau mungkin apalah cloning macam-macam itu kita harus main-main DNA ya. Nah, kita mulai dari sekarang. Teman-teman harus paham yang namanya DNA replication gitu ya. Apa itu replikasi itu pasti nanti ada ya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti teman-teman harus paham masalah enzim yang berfungsi atau berperan dalam proses replikasi tersebut. Nah, ini pas banget kenapa? Karena dalam dunia farmasi, dunia terapi teman-teman ya, itu banyak sekali enzim-enzim yang terlibat dalam replikasi itu yang kita gunakan sebagai target obat. Ya, ingat ya, enzim adalah biokatalis atau mungkin apa perantara reaksi gitu ya. Nah, nanti kalau enzim tadi itu kita hambat, otomatis reaksi-reaksi yang bersangkutan menjadi terhambat. Nah, itu nanti kita gunakan efek tadi sebagai terapi. Misalnya ini ya,
ada sebuah sel kanker gitu ya, sel kanker itu dia kan akan bereplikasi dengan sangat cepat dari satu sel jadi dua sel, dua jadi empat dan seterusnya. Di sana pasti melibatkan enzim untuk dari satu menjadi dua sel tadi ya. Lah, enzimnya tadi itu kita hambat, nah, otomatis sel kansernya tidak bisa melakukan replikasi. Kalau replikasi DNA sel kansernya nggak bisa, otomatis kansernya menjadi apa sedikit nanti mudah untuk dimatikan. Itu target obat salah satunya seperti itu. Kemudian yang nomor tiga adalah apa proofreading. Apa itu proofread? Ya, proofread itu pengecekan kembali ya. Sama seperti kalau teman-teman melakukan apa namanya ngetik ngetik makalah gitu ya, kemudian membuat laporan kan kita kadang-kadang harus harus baca ulang ya. Nah, kita proofread. Bayangkan teman-teman ya, dalam satu sel manusia ya, manusia kan selnya kecil banget, nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, itu ada 3 miliar lebih pasang basa. Bayangkan ya, ini kuasa ilahi ya. Jadi dalam satu sel yang nggak kelihatan dengan mata itu ternyata ada 3 miliar lebih ATGC jejer-jejer gitu ya. Dan namanya replikasi berarti apa? 3 miliar lebih tadi itu harus digandakan dari satu menjadi dua dan seterusnya. Pasti ada error gitu ya. Gimana teman-teman menggandakan 3 miliar apa sebuah untai misalnya kan errornya banyak ya. Nah, nanti error tadi dicegah dengan apa namanya? Namanya proofreading. Jadi kita pengecekan kembali. Tadi yang udah saya apa namanya? Saya replikasi apa ya enzimnya berkata seperti itu ya. Kemudian dia akan ngecek ulang. Kalau ada yang salah, ya dia akan perbaiki itu. Kalau kira-kira salah kok dibablaskan, diignore saja, akibatnya apa kira-kira? Ya, nanti bisa timbul mutasi ya. Nah, mutasi tadi bisa berakibat selnya bisa mati. Itu mending kalau selnya mati. Tapi kalau selnya hidup kemudian timbul kanker kan repot gitu. Nah, itu efek apa namanya mekanisme proofread adalah pengecekan kembali. Kemudian teman-teman nanti juga apa akan belajar masalah telomer ya. Apa itu telomer nanti ya? Ini pasti menarik sekali ya. Nanti terutama untuk sel-sel mamalia seperti manusia gitu ya. Nah, nanti ini saya sudah siapkan beberapa YouTube. Nanti kita lihat di tengah-tengah sesi aja untuk refreshment gitu ya. Karena kalau di awal teman-teman udah nonton, nanti kuliahnya jadi panjang sekali ya. Nah, nanti kita belajar teori dulu, habis itu nanti kita lihat link YouTube-nya bareng-bareng. Ini ya, ini dari zaman bahula, dari zaman dulu sampai nanti apa namanya mungkin ada temuan baru nggak tahu. Itu seperti ini ya, teman-teman harus ingat. Bermula dari sebuah DNA, deoksiribonukleik acid ini ya. Kemudian nanti ada proses namanya replikasi. Replikasi berarti penggandaan diri ya dari DNA menjadi DNA yang lain. Nah, nanti di minggu berikutnya teman-teman akan belajar masalah transkripsi dan translation ya. Ini nih apa namanya tidak kita bahas di minggu ini. Kita sekarang membahas yang namanya replikasi ya. Nah ini ingat dalam ini saya maaf agak ini maaf. Ini DNA itu tersusun dari seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada yang misalnya alergi kimia organik, wah itu mohon maaf ya, mungkin ini agak kesulitan nanti waktu kuliah di farmasi ya. Pak, kimia organik satu kemarin dapatnya C, Pak. Ya enggak apa-apa, yang penting kan sudah pernah dapat ya. Dapatnya masih E, ya enggak apa-apa, diulang aja nanti di semester 3 gitu ya. Tapi yang penting pernah terpapar. Jadi DNA itu isinya adalah rumus-rumus seperti ini ya. Ada bahasanya sendiri ada 4 macam, ada A, T, G, dan C. Ada adenin, timin, guanin, dan sitosin ya. Kemudian dia ada gula ya. Nah, gulanya adalah deoksiribosa. C-nya apa lingkar 5 seperti ini dan nanti dia ada fosfat ya. Nah, ini dia berantai-rantai terus kalau nanti digambarkan saking panjangnya dia bisa berantai seperti spiral gitu ya. Nah, itu DNA seperti itu ya. Dan bayangkan apa namanya ATGC tadi teman-teman ya itu ada 3 miliar ya lebih 3,2 nanti itu di dalam satu sel kita bayangkan itu begitu rapatnya gitu ya dengan menata sebanyak itu dalam satu sel yang demikian kecil ya. Nah ini, nah DNA adalah DS. Apa tuh DS? Double strands. Apa namanya? Kalau RNA adalah SS single strand ya. Dia double karena dia untai seperti rel kereta api ya. Nah, nanti kita analoginya adalah seperti, tolong ingat rel kereta api teman-teman ya. Dan dia adalah selalu paralel ya. Dia kan nggak mungkin rel kereta api itu satu. Nanti ya kan nggak bisa kecuali yang monorel ya. Kita nggak tidak bicara yang monorel. Pasti seperti ini ya. Nanti dia ganda terus, nanti tinggal dipuntir aja, dipelintir gitu, nanti dia jadilah seperti DNA. Dan ini apa tuh komplementari?
ingat ya, kalau dulu di SMU itu A itu pasangannya adalah T ya. Kemudian G pasangannya adalah C gitu ya. Jadi AT kemudian GC. Nah, dia ingat kalau nanti di sini adalah CCTA, CGCA, pasti pasangannya kan gampang gitu ya. Nah, ini mumpung di depan saya ada Aninditya. Ini kalau ini urutannya yang atas apa Mbak harusnya, Mbak? Ini mumpung ada ini saya acak aja nyebut nama di depan saya ada Aninditya Mahiza Kirana. Ini kalau di bawah adalah CCTA CGCA, yang di atas urutannya berarti harusnya apa? Ayo mic-nya dibuka dulu mic-nya. Apa? GGAT, Mm-mm. Terus, loh, kok sudah mic-nya mati lagi, Mbak? GGAT, GC, GT, Pak. Yes, oke, gampang ya. Nah itu apa namanya? Yang penting kita ingat ATGC kan seperti itu ya. Nah, nanti misalnya ya ada soal di UTS nih. Kalau seperti itu pasangannya apa, komplemennya kan gampang gitu ya. Ya, karena pernah beberapa kali kok masih ada yang salah juga gitu ya. Padahal kan tinggal memasangkan kalau G pasangannya C, kalau T pasangannya A. Sangat simpel gitu ya. Itu di semua DNA organisme sama ya, dari bakteri sampai manusia juga sama seperti itu ya. Oke, tidak boleh salah lagi nanti ya. Nah, terus ini ingat G itu sama C punya ikatan hidrogen sebanyak 3, kemudian A sama T ikatan hidrogennya sebanyak 2. Tolong diingat ya. Nanti next kalau teman-teman belajar lebih lanjut masalah polymerase chain reaction itu PCR gitu ya. Nah, nanti ikatan 3 dan 2 ini sangat berpengaruh di sana. Nanti diamati ya. Tapi yang penting sekarang close dulu seperti itu ya. Dan ingat arah sintesis selalu dari 5 aksen ke 3 gitu ya. Apa itu Pak 5 ke 3 itu? Itu arah fosfatnya ya. Dia nempel di gugus fosfat di OH-nya nomor berapa gitu ya. Nah, nanti itu aja. Yang penting 5 ke 3. Tadi sudah dia pasangannya AT sama GC. Kemudian ini sama ya. Dan dia selalu bergerak. Oh, untai baru itu dari ujung 5 menuju ke 3. Kalau yang atas dari kiri ke kanan. Kalau yang bawah berarti 5-nya adalah dari kanan ke kiri. Pasti selalu apa namanya selalu berpasangan seperti itu ya. Nah ini ya, ini apa 553 tadi teman-teman ya? 53 tadi adalah maksudnya atom oksigen ini ya, atom oksigen ini sini ya, ini ada fosfat seperti ini. Ya, dia di posisi nomor 5, nanti nyambung di atau di rantai yang dia nomornya 3 seperti ini ya. Nah, sehingga nanti dia dari 5 ke 3. Nanti yang 5-nya yang huruf GC ini nanti nyambung ke 3 lagi dan seterusnya. Sehingga namanya 5353 gitu ya. Nah, ini proses tadi apa namanya sintesis untai baru tadi itu difasilitasi biasa oleh yang namanya fosfat ya. Pasti ada fosfat di situ nanti berperan ya. Nanti ada bahan baku nempel sesuai cetakannya. Jadi ini A ini kan kosong ya, nah, nanti masih nempel T ya. T-nya pasti tidak terus T melayang sendiri, tapi nanti dia T yang ditempeli dengan serangkaian apa namanya gugus fosfat gitu ya. Nah nanti kita bahas di kemudian hari. Nah sekarang ini overview ya teman-teman ya. Ini dalam bakterinya, ini maaf apa namanya? Oke nanti Khairunisa tak presentasikan di belakang oke ya. Oke. Se- Ada namanya single origin, kemudian bidirectional, theta structures, replication fork, kemudian semi konservatif kita lihat. Ini khusus di bakteri ya. Apa itu apa namanya bidirectional? Nah, bidirectional adalah ingat kalau saya senang kalau biomol di kelas itu saya mesti bawa alat peraga teman-teman ya. Nah ini saya nggak tahu teman-teman bisa lihat peraga saya atau tidak gitu ya. Nah ini misalnya seperti ini ya. Nah, saya bawa bawa kabel seperti ini teman. Oh, maaf, ini kelihatan atau enggak ini ya. Mudah-mudahan kelihatan di Zoom teman-teman ya. Nah, ini saya bayangkan ini DNA yang punya kita. Ini gimana caranya biar jelas ini ya. Nah, ini saya bawa kabel charger ya. Ini dia untainya seperti ini. Nah, bidireksional maksudnya nanti waktu nanti untai yang seperti rel kereta api itu melil itu dibuka gini ya. Nah, pasti nanti dia ada dua ujung. Ujung yang sebelah sini sama kok nggak kelihatan. Ujung sebelah sini sama sebelah sini gitu ya. Nah, ada ada dua ya. Nah, nanti dua-dua tadi melakukan sintesis bareng.
dari menuju satu sama yang menuju ke sana. Namanya bidireksional gitu ya. Ini sama dibayangkan ya. Ada dua tali, nanti dia dibuka, nanti yang satu dia replikasi sebelah sini menuju ke bawah, yang satu sebelah sini juga menuju yang ke bawah. Dia dua gitu ya. Nah, ini dan jadinya seperti ini. Nah, ini terus nanti setelah lepas jadi dua untai DNA yang terpisah. Sekarang itu apa itu namanya apa itu replication forks? Replication forks maksudnya ya garpu replikasi ya. Nanti teman-teman akan lihat kalau ini kita lihat, nah misalnya seperti ini ya. Nah ini kan maaf ya, ini kan seperti seperti apa namanya garpu gitu ya. Yang tangan kanan saya itu kan yang tunggal, yang tangan kiri saya adalah yang dia membuka seperti garpu ya. Ini replication forks. Atau ada yang disebut dengan namanya theta replication. Apa itu theta? Theta itu saat nanti seperti ini posisinya, dia untai yang melingkar DNA sirkuler, kemudian nanti eh, sebagian itu sudah terreplikasi, sebagian belum. Jadi kayak semacam menjuntai gitu ya. Nah, posisi itu disebut dengan namanya theta structure. Bisa dipahami ya? Jadi sebuah roda itu seperti DNA sirkuler. Ya. Ini satu ujung roda itu kita buka dan dia udah bereplikasi, tapi ada apa, bagian lain yang dia masih belum terreplikasi ya. Pas posisi itu namanya theta structure. Bisa dipahami? Akila bisa dibayangkan? Nah ini masalahnya kita ilmu nujum teman-teman ya nggak bisa dilihat dengan mata itu barangnya. Bisa di kita apa namanya bisa kita logika gitu ya. Nah, ini jadinya theta structure seperti ini ya. Ini bagian yang bawah itu belum terreplikasi, tapi yang atas itu sudah menjuntai apa namanya untai baru, tapi belum lepas ya. Nah, ini kemudian apa namanya yang dimaksud dengan semi konservatif ya? Itu berarti ingat DNA kita itu waktu membelah diri pasti ada satu untai yang dari induk, satu untai yang anak atau berupa untai baru, sehingga disebut dengan namanya semi konservatif ya. Ini parent itu berarti orang tua yang warna abu-abu teman-teman ya. Kemudian nanti waktu dia membelah diri, abu-abunya terpisah, kemudian terbentuk untai baru yang warnanya ini apa nih, orange gitu ya. Nah nanti atau apa ini merah, orange aja ya. Nah ini orange ya. Nah, sehingga nanti namanya semi konservatif. Ada yang tetap tua satu, yang muda satu, gitu ya. Nah sekarang mungkin teman-teman bertanya, Pak, kira-kira kalau DNA itu asumsinya melingkar kayak gitu, Pak, itu kemudian kira-kira mulainya replikasi dari titik mana gitu ya? Jadi misalnya kita punya roda motor, bayangkan roda motor atau roda mobil gitu ya. Nah, itu kira-kira mulai replikasi dari daerah mana, Pak? Ada yang bisa menjawab? Dari daerah mana replikasinya? Kan tidak tidak boleh sembarang suka-suka dari sini, Pak. Ya, dari mana gitu ya? Dari mana kira-kira? Las Maria Joyce, dari mana kira-kira? Bayangkan DNA itu sirkuler seperti roda motor gitu ya. Kemudian dari mana mulanya kok bisa langsung membelah diri gitu kan? Tidak bisa sembarang titik pasti ya. Ada sebuah konsensus atau sebuah ketentuan. Dari mana? Ya, Danu dibantu. Danu Pratama. Dari mana? Dari kode start bahasanya, Pak. Oke, makasih ya. Kode Sat Bahasa. Oke. Aisyah Mazidatul, siapa ini namanya? Kok panjang sekali itu ya. Ya, kita pelan-pelan aja, tapi yang penting teman-teman paham ya. Daripada ngebut, materinya banyak sekali ya tadi ya. Ya, ingat, bayangkan teman-teman di roda itu kan ada dop itu ya. Dop itu yang untuk pompa itu ya. Nah, nanti bayangkan, Pak, replikasinya mulai dari dopnya itu, Pak. Benar dari dop. Tapi dopnya itu kalau dalam DNA berupa apa sih? Eh, dopnya itu dalam DNA disebut dengan namanya origin replication atau tempat mulanya replikasi ya. Nah, ini kan tidak bisa sembarang tempat, tapi mulai dari dopnya itu kalau dalam sebuah roda lah. Dopnya itu apa namanya untuk tempat mompa angin itu ya, itu dalam bahasa DNA disebut dengan namanya replication origin, origin of replication gitu ya. Itu ya.
Nah, sekarang dari mana Pak kok DNA itu bisa tahu kalau di situ ada DOP gitu ya, atau di situ ada apa namanya replication origin? Dari mana gitu kan teman-teman mungkin bertanya kan kok nggak di bagian yang atas, bawah, tengah begitu? Kenapa kok di bagian DOP-nya mulainya? Karena ini teman-teman ya. Nah, nanti itu mulanya ada provokator yang disebut dengan namanya inisiator protein ya. Jadi di situ ada protein yang kemudian protein tadi mengenali, oh ini loh yang kira-kira cocok sebagai DOP gitu ya, cocok sebagai permulaan replikasi. Ya. Protein tadi namanya protein ini inisiator ya. Kemudian protein tadi itu akan nempel di untai DNA yang kemudian hari itu dibentuk menjadi DOP tadi ya. Nah, jadi apa namanya menjadi tempat untuk replikasi atau tempat mompa angin tadi ya. Nanti setelah protein tadi nempel di situ, kemudian dia membawa seperangkat set enzim, ada enzim A, B, C untuk melakukan replikasi. Nah, tapi dia replikasi seperangkat enzim tadi itu nggak bisa kerja tanpa tahu tempat di mana nih mulanya melakukan kerja gitu ya. Nah, tempat mula kerja itu diinisiasi atau diprovokatori oleh apa namanya inisiator protein tadi yang mengenali daerah yang akan dijadikan sebagai roda, dijadikan sebagai tempat mulanya replikasi. Bisa dipahami gitu ya? Nah, jadi tidak bisa sembarang tempat. Nah, yang mengenali DOP itu adalah protein yang disebut dengan inisiator protein. Oke, sampai sini paham ya? Itu kira-kira seperti itu ya. Dan nanti terus kemudian membawa serangkaian protein yang untuk melakukan replikasi itu nanti kita bahas berikutnya ya. Oke. Nah, teman-teman ya, ya. Nah, ini sekarang Pak, sel itu di alam ini kan ada dua macam. Ada yang namanya prokariot, ada yang namanya eukariot ya. Prokariot misalnya bakteri gitu ya. Kalau eukariot ya ada mamalia, ada manusia juga, tanaman dan sebagainya kan eukariot gitu ya. Nah, itu kira-kira dopnya tadi itu beda atau sama Pak? Ternyata beda teman-teman ya. Kalau sel bakteri yang dia prokariot itu dalam satu ban, dalam satu DNA yang sirkuler tadi ya, itu dopnya cuma satu. Sehingga namanya single origins of replication ya. Single jadi dia itu dalam satu unta itu dia dopnya cuma satu. Gitu ya. Jadi mulanya cuma satu itu nanti sampai selesai seluruh untai DNA. Tapi dalam sel eukariot teman-teman ya, itu ampuh karena eukariot itu kan levelnya lebih tinggi gitu ya. Nah, itu dopnya banyak. Sehingga nanti apa namanya tempatnya itu saling acak apa bisa jadi tempat replikasinya itu bisa di utara, bisa di selatan, bisa di barat dan timur bareng-bareng gitu ya. Karena dopnya banyak gitu ya. Itu kalau dia eukariot. Ya, tapi kalau prokariot dopnya originnya cuma cuma satu. Bisa dipahami ya? Nah, ini punya kekhasan masing-masing antara eukariot dengan apa namanya prokariot ya. Nah, sekarang ini ya ini ingat nih, ini untai E. coli teman-teman ya, ini udah di mikroskop elektron ya. Ini dari E. coli itu, ini untai DNA E. coli ya, sama seperti ini, seperti tali itu apa itu. Nah nanti dia yang buka itu satu kali untai DNA, itu yang buka sebagai replikasi cuma satu bubble-nya itu ya. Dia bubble of replication-nya cuma satu. Ini kan cuma satu ya. Kemudian dia membesar terus membesar besar besar akhirnya nanti dia terbentuk untai DNA yang dua dari satu. Tapi dia yang besar tadi balonnya itu cuma ada satu, bubble-nya cuma ada satu. Bisa dipahami ya? Ini kalau prokariot. Bayangkan kalau eukariot seperti apa, Pak? Nah, ini bayangkan ya. Untuk sel mamalia, itu satu untai DNA, teman-teman. Nah, itu bubble-nya bisa banyak. Ini bayangkan yang ada tanda panah itu ya. Dia satu untai DNA, ini satu buka di sini, satu buka di sini, satu di bawah, satu lagi di bawah lagi. Itu banyak ya. Jadi dia bareng-bareng. Itu kalau eukariot. Ini. Kenapa Pak kok bisa mamalia itu apa namanya replikasinya bisa bukanya banyak tempat gitu replikasinya kalau prokariot cuma cuma satu gitu ya. Kita bisa main logika teman-teman ya. Kalau prokariot itu ukuran genomnya kan kecil ya, paling hanya berapa ribu bahasa, 4.000 6.000 bahasa kan kecil ya. Sehingga dengan sekali bukaan pun dia selesainya cepat. Tapi bayangkan sel mamalia itu ukuran genomnya tidak hanya ribuan, tapi jutaan gitu ya. Nah, sehingga bayangkan kalau itu mulai bukanya cuma satu tempat, padahal yang harus direplikasi itu ada 10 juta ya, nanti 10 juta untai gitu ya, nanti kan jelas seberapa cepat selesainya ya, nggak kan lambat. Sehingga untuk mamalia, dia mulainya replikasi di banyak tempat, nanti biar kerjanya bareng gitu ya. Logikanya kan seperti itu ya.
Nah, itu sudah ada sistem untuk mengatur seperti itu. Bisa dipahami ya ini replikan mamalian, tempat mulanya replikasi ada lebih dari satu, sehingga kalau yang prokariot apa namanya hanya satu saja, ya. Nah, sehingga eh, dalam bahasa biologi molekuler teman-teman, yang bakteri tadi yang hanya satu itu namanya monosistronik. Ingat ya, monosistronik cuma satu. Tapi kalau yang mamalia, karena tempat replikasinya bisa banyak tempat, dia disebut dengan namanya polisistronik. Beda ya, ada monosistronik, ada polisistronik. Tolong dipahami sampai sini ya. Oke, nah sekarang ini karena kita bahas replikasinya sendiri ya. Nanti setelah nanti dia replikasi gitu ya nanti itu prosesnya ada apa aja, terus pelakunya siapa aja Pak gitu ya. Pelakunya kan ada provokatornya siapa gitu ya. Jelas nanti dia untuk replikasi perlu namanya template, perlu namanya cetakan ya. Ya tanpa cetakan kita bingung gitu. Kita mau ngapain Pak di sini ya? Harus ada blueprint ya. Harus ada rencana. Teman-teman kan dalam sebuah proyek itu kan ada gambar Pak buat gedung 8 lantai ya. Itu pasti digambar oleh arsitek. Kan ada template-nya gitu ya. Kemudian ada primernya. Apa tuh primer nanti? Ya, primer adalah tempat mulainya enzim polimerase itu melakukan kerja. Jadi nanti kan ingat nanti untuk DNA kan akan dibuat menjadi baru ya dari ini dia dibuat nanti itu pasti yang membuat baru tadi adalah namanya DNA polimerase. Itu pelakunya ya. Tapi DNA polimerase tadi itu bingung, loh aku harap kerja mulai dari mana kan bingung dia unte yang sebelah mana ya. Nanti dia akan mulai bekerja dari tempat yang disebut dengan namanya ada primernya tadi ya. Nanti primer itu nanti kita jelaskan. Kemudian ada namanya bahan baku. Kita nggak mungkin bisa membuat gedung atau membuat jalan raya tanpa bahan baku. Ada aspal, ada pasir, ada besi, dan sebagainya kan ya. Nah, bahan baku dalam DNA ini disebut dengan namanya DNTP ya. Wah, nukleotida trifosfat gitu ya. Itu bahan bahan bakunya. Terus harus ada tukangnya Pak, kan nggak mungkin kok ono peta, ada bahan baku, tapi nggak ada tukangnya. Ya tukangnya berupa apa itu? Ya tukangnya pelaku berupa enzim-enzim yang di sana ada namanya polimerase, ada namanya helikase, ada namanya primase dan seterusnya. Itu pelakunya. Bisa dipahami ya? Jadi seperti kita membuat jalan raya dari UGM sampai Malioboro kan jelas ada tempat blueprintnya, tempat mulai kerjanya dari mana, bahan bakunya apa dan pelaku atau tukangnya mesti harus harus ada. Nah gitu ya. Ini logical thinking kita seperti itu. Hmm. Nah, ini enzimnya itu ada macam-macam. Ya pelakunya itu ada yang petugasnya ada yang ngaduk aspal, ada yang tukang apa nganyam besi ya, ada yang bawa cangkul nyabuti rumput misalnya gitu juga ada macam-macam ya. Ini sama. Ada helikase, ada SS single strand binding protein, ada primase, polimerase 3, 1 dan ligase. Nah, tugasnya apa ini? Helikase itu teman-teman, helikase itu dipakai untuk membuka untai baru. Jadi ingat, untai DNA itu kan seperti apa tadi namanya? Seperti rel apa? Rel kereta api itu ya. Nah, nanti dia saling terpilin seperti ini. Nah, nanti dia harus dibuka. Yang buka pertama itu namanya enzim helikase. Supaya dia buka gitu tuh, gitu ya. Dia buka seperti namanya helikase. Kemudian ingat, Pak, kalau cuma dibuka atau dibiarin aja dianggurin nanti dia nutup lagi, Pak. Ya nutup lagi bener. Nah, biar dia nggak nutup, teman-teman, waktu dia udah selesai dibuka oleh helikase, itu ada protein yang namanya ssDNA binding protein itu nempel di sebelah sini ya. Nanti dia supaya tidak bisa nutup lagi menjadi untai yang tertutup lagi. Bisa dipahami ya. Jadi untainya itu dibuka oleh helikase, dan nanti waktu dibuka dia nggak nutup lagi, saling lengket lagi, dia untai-untai tunggal tadi yang berhasil dibuka tadi ditempeli oleh SSB, SS binding protein gitu ya. Nanti tujuannya apa? Supaya dia tidak menjadi untai yang apa namanya untai yang nutup kembali gitu ya. Bang buka masuk tutup lagi gitu ya. Nah itu kemudian primase apa primase? Primase itu adalah enzim yang dia bertugas membuat primer. Tadi ingat apa? Primer tadi adalah tempat di mana DNA polimerase itu mengenali tugasnya dia harus mulai kerja dari titik mana gitu ya. Gitu ya. Nah, itu dan nanti primer tadi dibuat oleh siapa Pak? Mosok BIM salah BIM kan ya tidak mungkin tapi dia dibuat oleh enzim yang namanya primase. Jadi nanti begitu dia buka seperti ini, bubble seperti ini nanti ada primase nempel pluk di salah satu untai ya. Nanti primase tadi membuat namanya primer ya. Nah, primer jadi adalah untai
RNA pendek ya, yang dia paling hanya berapa bahasa gitu nempel di DNA template. Nanti setelah primer terbentuk, dibuat oleh primase, nanti DNA polimerase akan nempel di situ, kemudian melakukan kerja membuat untai yang baru. Nah, sekarang DNA polimerase mana yang bekerja untuk membuat untai baru? Wahyu Devian, cuma ada dua pilihan, DNA pol 3 atau satu. Tahu jawabannya apa? Polimerase 3 ya. Jadi yang bertugas untuk memperpanjang untai for elongation strands for the DNA synthesis adalah yang DNA polimerase 3 ya. 3 itu yang bertugas untuk memperpanjang untai yang baru gitu ya. Nah, yang satu tugasnya apa, Pak? Nanti ada. Satu itu tugasnya untuk membuang primer gitu ya. Primer tadi harus dibuang oleh DNA polimerase 1. Tugasnya di belakang. Tapi yang untuk memperpanjang untai adalah DNA polimerase 3 ya. Nah, terus kalau ligase Pak, ligase itu pasti ditebak namanya ada ligation. Apa dia pasti menyambung gitu ya. Ingat ya, nanti kalau pas tadi waktu untai dibentuk itu kan pasti suatu ketika dia melingkar gini Pak, pasti ada ujung yang tidak saling ketemu ya, karena dia saling saling buka. Nah, saling buka tadi harus di close, ditutup atau disambung oleh yang namanya DNA ligase. Oke, nanti saya ada animasinya. Ya, tadi ya helikase ya unwinds duplex DNA gitu ya. Dia membuka untai DNA yang dia seperti rel kereta api menjadi yang dia posisi kebuka. Dipahami ya, helikase. SS binding protein nanti prevents base pairing. Maksudnya apa itu dia? Dia mencegah yaitu yang udah dibuka tadi untuk menyatu kembali itu dicegah. Nanti kalau dia nutup lagi kan nggak bisa direplikasi, harus dicegah dulu dengan namanya apa namanya SS binding protein. Ya. Kemudian ini primase apa primase tugasnya tadi? Synthesis a short primary RNA. Apa namanya? Sintesis untai RNA yang pendek di sini ya. Kenapa ada primer, Pak? Karena primer tadi adalah tempat berlekatannya DNA polimerase 3. Tanpa primer, pol 3 nggak bisa nempel. Dia bingung, saya mau kerja dari mana gitu ya. Dia mungkin sakti, Pak, bisa memperpanjang DNA. Tapi kalau dia sendiri bingung mau kerja dari mana, ya nggak jadi itu DNA-nya ya. Nanti dia di-drive, diberi petunjuk oleh yang namanya primer. DNA pol ke sini loh, tempatmu nempellah di sini pertama kali gitu ya. Nah, itu primer tadi dibuat oleh enzim yang namanya primase gitu ya. Nah, oke ya, namanya agak mirip-mirip, jangan sampai bingung ya. Bingung pertama ya boleh. Saya dulu ya biasa kuliah dulu ya bingung, tapi lama-lama kan kita jadi tahu gitu ya. Nah, ini ingat ya, DNA polimerase itu tadi yang ini kita bahas yang polimerase 3 ya. Dia membutuhkan primer dan apa namanya cetakan DNA dan dia mempolimerisasi atau menyambung DNA dari ujung 5 ke 3. Gitu ya. Oke. Terus sekarang Pak, apa itu artinya apa namanya proofread Pak? Nah, nanti ingat ya, DNA Pol 3 tadi teman-teman ya, sewaktu dia membuat untai baru, dia tuh suatu ketika akan melakukan proofread, dicek lagi tuh. Tadi yang barusan saya sintesis ketahui ada yang salah deh. Dia kan merasa gitu ya, feelingnya nggak enak dia ya. Kemudian dia kembali lagi dari tempat dia tadi posisi terakhir di mana, dia akan ngecek ke belakang sebentar. Ya, nanti kalau ada yang salah pasang misalnya, iya tadi harusnya kalau A itu kan pasangannya T ya. Ini kok A tak pasangin dengan G, berarti salah atau benar itu? Nggak salah ya. Nah, pasti dia akan mencet alarm. Alarm dipencet. Apa darurat tombol ya. Nanti dia mencet, tolong nih ada yang salah gitu ya. Kalau ada yang salah, proses replikasi berhenti sementara. Nggak, dia tidak bisa berlanjut sampai nanti yang salah tadi diperbaiki. Nanti yang diperbaiki tadi kita lihat di minggu depan yang namanya apa namanya DNA repair, perbaikan waktu ada yang salah gitu ya. Nanti kalau bayangkan kalau salah dilanjut ya salah kaprah nanti jadi kanker gitu ya. Ya, hati-hati jika nanti waktu ngecek tadi itu ada yang salah dia akan memencet tombol darurat. Ini nanti proses replikasi berhenti sementara sampai yang salah tadi diperbaiki dulu baru nanti dia akan lanjut lagi. Ya itu prosesnya seperti itu ya. Kita pastikan ATGC tetap urutannya sama persis, nggak boleh ada yang salah. Gitu. Kalau salah Pak, ya itu bisa kanker, hati-hati ya. Bayangkan salah terus ya nggak ada sel manusia normal nanti gitu ya. Ini tadi ya tugas DNA polimerase 3 mensintesis untai DNA yang baru, kemudian proofread itu pol 3. Ya. Tapi yang pol 1 sintesis DNA template tak bagian kecil nanti cuma kecil tapi yang bagian primer. Ingat primer tadi kan RNA teman-teman ya.
Nah, tadi kita bahas kan DNA. Jadi itu primer tadi setelah selesai harus dibuang. Jadi seperti habis manis sepah dibuang gitu ya. Itu primer ya. Dia setelah selesai ditempeli DNA polimerase 3, nanti primer tadi posisinya kan kosong, nah dia harus dibuang. Siapa yang buang polimerase 3? DNA polimerase 1. Ini nanti ini DNA polimerase 3 nempel di primer, melakukan tugas dia bergerak gitu. Kemudian tempat primer tadi kan kosong ya. Itu harus dibuang primernya tadi. Siapa yang buang? DNA polimerase 1 dibuang gitu ya. Pak, nanti kalau dibuang kan tempatnya jadi ompong, Pak. Jadi kosong ya. Siapa yang sintesis untuk yang kosong tadi? DNA pol 1 sekalian. Bukan 3 lagi, tapi langsung diampu oleh polimerase 1 gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Pak, nanti ada yang bolong lagi, Pak. Ya, nanti disambung oleh ligase. Yes ya. Nah ini menarik ya. Nanti saya ada animasi. Nek saya ketemu fisik di kelas, saya punya beberapa apa namanya alat-alat peraga. Saya biasa bawa 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 peraga, nggak masalah gitu ya. Ini ya, nah ini kan tidak. Terus nanti ada namanya apa ini? Oh, baterai saya habis teman-teman. Bentar, baterainya lowbat. Oke, oke ya, ya. Ini apa itu Okazaki fragmen teman-teman ya? Nah, nanti waktu kita lihat, nanti waktu garpu tadi buka ya, ada yang namanya leading strand, ada yang namanya lagging strand ya. Nanti kita salah satunya nanti ada fragmen yang putus-putus disebut dengan Okazaki. Nanti teman-teman bingung, nanti kita lihat. Nih, kok nanti legasa maaf ya. Nah, legasa tadi terutama nih ya, nanti ini kan ingat ya, ini antara A dengan A ini kan dia nggak nyambung Pak. Nah, misalnya A dan yang A di bawah ini kan juga tidak nyambung ya. Nanti dia disambung oleh yang namanya DNA ligase, terutama yang di Okazaki fragment. Nanti kita lihat ya. Dan ini. Jadi ingat ya, ini adalah replication fork, dia yang masih untai apa ganda, dia dibuka, kemudian nanti dia ingat arah sintesis selalu dari 5 ke 3. Nanti dia, ini yang atas ini kan 5, ini 3. Pasti arahnya 5-nya di belakangnya atau di kebalikannya ya. Ini 5 menuju 3. Nah, ini enak sekali ya. Primernya cuma sekali di sini. Habis nanti dia pol 3 itu langsung terus ke sana. Dia akan bergerak sesuai dengan bukaan yang di sebelah sini. Sepakat ya? Sehingga dia akan halus, lancar tuh. Dia dari TK langsung sampai kuliah tuh lancar terus, tidak macam-macam. Dia halus terus ya. Dia sekolah TK, SD, SMA, kuliah tuh halus terus. Dia namanya leading strand ya. Dia tidak berhenti-berhenti dia itu. Nah, karena dia sekali apa namanya sekolah di sini ada primer 1, dia langsung terus menuju untai yang baru sesuai dengan cuma besaran bukaan yang ada di sebelah sini. Sepakat ya? Yang lancar tadi disebut dengan namanya leading strand. Ya. Tapi ingat, sesuai klausul bahwa DNA itu disintesis dari 5 ke 3 arahnya ya. Pak, di untai satunya ternyata ada masalah Pak, di untai satunya gitu ya. Ya, untai satunya itu kan 3-nya di ini ya, kemudian 5-nya di bawah. Otomatis nanti ingat, kalau pasangannya, komplemennya, pasti 5-nya dari sini ya. 5, 3, 5, 3, 5, 3. Sepakat ya? Nah, jadi nanti begitu dia buka pertama, dia 5 ke 3 ya. Nah, apa namanya? Ini ya. Pasti nanti ini terus nanti kok berhenti lagi nanti waktu dia buka lagi nanti ada 5 ke 3 di sebelah sini. Dia pasti akan putus-putus. Karena dia posisinya salah dia. Nah, maksudnya 5 primernya dia banyak ini primer 1, primer 2, primer 3, primer 4 macam-macam gitu ya. Nah, sehingga nanti apa namanya karena dia bolong-bolong ya nanti yang ikatan putus-putus ini teman-teman yang fragmen tadi ini disebut dengan namanya fragmen Okazaki. Jadi Okazaki adalah potongan-potongan fragmen hasil sintesis DNA di mana Pak di lagging strand ya. Yang atas tadi disebut dengan namanya leading strand karena dia alus terus ya. Yang bawah itu karena dia putus-putus sintesisnya disebut dengan namanya lagging strand. Nah, dalam lagging strand tadi ada fragmen baru yang masih terputus-putus gitu ya, yang disebut dengan namanya fragmen Okazaki. Teman-teman ada yang bertanya nggak? Pak, kenapa fragmennya namanya Okazaki, Pak? Kenapa? Karena yang dulu yang menemukan adalah Pak Okazaki saat itu ya, yang membuat penemuan, kemudian dia publikasi fragmen yang disebut dengan namanya fragmen Okazaki. Bisa dipahami ya? Nah, nanti ini ingat teman-teman ya, antara 5 ini sampai 5 berikutnya itu kan bolong ini ya. Bolong-bolong tuh ini.
Ini kan bolong-bolongnya banyak ya. Ini bolong-bolong-bolong. Yang bolong-bolong tadi akan disambung oleh yang namanya DNA, li, ligase terutama ya. Ya, jadi ini yang bawah itu dia tidak mulus kerjanya, tapi dia apa namanya berhenti-berhenti ya. Nah, yang mulus disebut dengan yang namanya leading strand, yang berhenti-berhenti disebut dengan namanya lagging strand. Oke ya. Oke, silakan dipahami dulu. Nanti ada animasi. Kita lihat ya, kok ini lagi apa ini? Nah ini ya. Nah ini sama tadi ya teman-teman ya. Ini sama. Ini ada namanya parental strand. Itu dia dari 5 ke 3 arahnya. Ini 5 ke 3. Nah ini ya. Nah, ini 5 ke 3. Nanti dia untai barunya 5 ke 3. Leading strand ya. Dia terus buka. Tapi yang atas, yang bawah ini, yang bawah maaf ya. Dia akhirnya ini lima tiganya di bagian orang tua di sebelah sini, yang anaknya pasti 5 3, habis itu 5 3 lagi putus-putus pasti itu ya. Nanti apa namanya, dan ingat nanti yang untuk membuat untai baru adalah polimerase 3, tapi pol 1 dipakai untuk apa teman-teman? Untuk membuang primer. Primer yang warnanya ungu ini dibuang oleh polimerase 1, habis itu nanti Pak, bekas bolongannya itu disintesis lagi Pak? Iya, oleh pol 1 sekalian. Kemudian gap-gap tadi diisi, disambung oleh DNA ligase. Ya, nah nanti tolong dipahami sebentar ini. Sama ini apa namanya, leading strand jadi sama. Kita lihat ya nih. Ini polimerase 3 ya, dari 5 ke 3. Terus dia akan bergerak. Nah, sama ya. Tapi yang ini 5 3 ini dia akan putus-putus, apa yang untuk discontinuous tadi ya. Okazaki. Nanti ada ini. Terus ini teman-teman, maaf ini ya, primary removal gitu ya. Nah tadi ingat primer tadi teman-teman ya, itu harus dibuang. Nah, harus dibuang ya. Dibuang oleh siapa yang warna merah tadi? DNA polimerase 3. Nah, jadi nanti waktu ada sintesis ini seret itu ya. Nah, nanti warna merah ini kan DNA polimerase 3 teman-teman ya. Nanti dia begitu ketemu daerah primer yang warna merah, dia macet stop. Karena itu bukan ranahnya dia ya. Nanti dia akan pergi. Nah, kemudian padahal dalam sebuah untai DNA nggak boleh tuh ada yang namanya primer yang warna merah. Semua harus berwarna ungu gitu ya. Nanti yang merah tadi dibuang oleh siapa? Akhirnya pol 3-nya pergi, kemudian pol 1-nya datang. Nempel di tempat yang tadi ya. Kemudian nanti pol 1-nya akan membuang, atau akan membuang warna merah ini dibuang. Kemudian, Pak, kalau warna merah dibuang kan nanti timbul ompong, Pak, bolong di sini ya. Nanti pol 1 tadi setelah membuang apa primer tadi, kemudian dia mensintesis untai DNA yang baru, warnanya ungu juga ya. Pak, ini ada yang bolong, Pak. Ini kan terus gimana, Pak? Yang bolong tadi akan disambung oleh namanya DNA ligase. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti sintesis ini terutama yang untuk apa namanya, lagging strand gitu ya. Dia sini udah ada untai DNA, yang sebelah sini mulai dari sana, kok stop, kok ada primer itu ya. Nah, DNA pol 3-nya kemudian berhenti. Nah, nanti berhenti, kemudian dia mengundang DNA pol 1. Pol 1 melakukan tugas membuang primer, kemudian sintesis untai DNA yang baru, kemudian untuk menyambung yang tadi sini disebut apa namanya, DNA ligasenya gitu ya. Oke ya, ini tugasnya pol 1 sama pol 3 gitu ya. Ini ada yang bertanya ini, Pak, apakah replikasi lagging strand dan leading strand terjadi bersamaan? Iya, ini Mbak Karisa, benar bersamaan ya. Karena tadi waktu teman-teman tolong dicatat bahwa waktu DNA yang untai rel kereta api dipelintir ya, ingat ya, kita bayanginnya rel kereta api kita pelintir gitu seperti spiral ya. Dia waktu dibuka seperti ini, dia pasti yang satu leading, satu pasti lagging, itu pasti. Nanti dia terjadi bersamaan ya. Nanti apa, tapi yang nanti yang leading tadi itu dia lurus halus, yang lagging nanti dia apa, terkat-kat, terpotong-potong, tapi dia terjadi simultan dalam waktu yang bersamaan. Bisa dipahami gitu ya. Jadi ya bersama, jadi enzim pol 3-nya banyak Pak. Iya banyak, yang satu dia nempel di lagging, satu nempel di leadingnya gitu ya. Nah itu seperti itu. Ini proofread tadi udah ya, membaca ulang ya, kalau nanti ada yang salah ya dibenarkan ya. Dan ingat, selama ada yang salah, proses replikasi berhenti sementara sampai yang salah tadi diperbaiki nanti dengan DNA repair ya. Nah, ini proofread tadi ya. Apa itu proofread teman-teman? Itu adalah pengecekan ya oleh pol 3. Nanti dia akan mengecek mana yang dia apa namanya salah. Dan ingat teman-teman, pol 3 tadi itu kan bergerak dari ujung 5 ke 3 ya. Arahnya dari 5 ke 3 itu waktu dia sintesis reguler. Waktu dia melakukan
pembentukan untuk yang DNA yang baru arahnya dari 5 ke 3. Bayangkan ya, tapi khusus yang dia melakukan reparasi teman-teman, dia pol 3 tadi bisa bergerak dari 3 ke 5, tapi nggak membuat, tapi hanya melakukan pengecekan. Ingat ya, dia pol 3 tadi dari 5 ke 3, dari kiri ke kanan saya, gitu tolong diingat ya, itu arah. Tapi waktu dia ngecek, dia bergerak dari 3 ke 5. Balik ke sini lagi ya. Ingat ya, itu nanti arahnya seperti itu kalau untuk melakukan sintesis baru dari ujung 5 ke 3. Tapi kalau untuk ngecek dia bisa bergerak dari arah 3 ke 5. Kan hanya hanya ngecek biasa ya. Proofread seperti itu. Ini kalau error proofreadingnya Pak, ternyata waktu dicek ada yang error Pak, atau mungkin kelolosan memperbaiki Pak, ya akhirnya terjadi dia promote DNA mutation ya, dia mempromosikan atau mungkin merangsang timbulnya DNA mutasi gitu ya. Nah, di mutasi kita bahas di minggu berikutnya gitu ya. Nah, ini sekarang ini apa nih teman-teman ini? Ingat ya. Oh, ini maaf. Ini sebelum ini kita ini slide 37. Saya video sebentar gitu ya. Sebelum nanti teman-teman lanjut. Ini kita lihat video YouTube kita. Mana tadi videonya? Ini ya. Oke, bisa jelas videonya teman-teman? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ini ya. Ini apa namanya DNA kita. Nah, ini DNA kita seperti ini teman-teman ya. Yang warna ungu itu protein histon untuk memilih DNA. Kromosom jadinya. Ingat, ini sel asli yang membelah teman-teman ya. Ingat, dalam sebuah pembelahan sel, DNA-nya membelah dulu DNA-nya. Ada telofase, anafase, macam-macam itu ya. Oke, ingat, DNA-nya membelah dulu, baru nanti sel membelahnya terbentuk dua sel yang terpisah. Nah, itu ya. Nah, itu pembelahan sel seperti itu dimulai dari DNA replikasinya. Gitu ya. Ya. Ini yang bawah adalah leading strand, teman. Yang bawah ya. Yang bawah leading strand, yang atas yang lagging strand. Ya, lagging itu bolak-balik lagging. Yang bawah kan leading ya, dia halus terus ya. Yang yang lagging di atas ya dia putus-putus ya, lagging di atas. Yang di bawah yang leading yang dia halus dia. Ya, ya. Ya, ini sekarang share lagi sementara. Ya, malah tak tutup. Ya, ini yang kedua teman-teman.
Oke, satu lagi teman-teman ya. Ya, kita agak cepat yang ini. Oke ya, mudah-mudahan untuk beri tambahan gambaran teman-teman. Sekarang kita lanjut. Apa ini? Loh, sebentar. Kok? Ya, kita lanjutnya mana tadi ya? Jadi halaman ini, slide 37 teman-teman. Oke ya, kita lanjut lagi sini ya. Mudah-mudahan video tadi lebih mudah memahamkan kita semuanya ya. Nah, sekarang ini teman-teman ya. Ini apa namanya tadi ya? Ingat tadi bahwa nanti primer tadi itu kan harus dibuang ya. Dan nanti ingat, primer tadi ingat yang di paling ujung ini teman-teman ya, itu perlu dibuang. Dan ingat yang membuang tadi adalah arti yang menyebut sebagai eksonuklease, atau dengan kata lain dia disebut dengan namanya polimerase satu gitu ya. Nah, tapi ingat pol satu tadi atau eksonuklease tadi itu dia sebelum buang primer ini, dia tuh harus nempel di unte sebelumnya, bisa dipahami ya. Dan ingat ini kan sebelah kanan saya, sebelah kanan dari ujung merah ini kan nggak ada untainya lagi teman-teman ya. Ini otomatis nanti pol satu tadi nggak bisa nempel untuk membuang warna merah ini. Bisa dipahami ya, bahwa pol satu atau eksonuklease tadi itu bisa membuang primer kalau sebelumnya, apa, dari sebelumnya atau di sebelah kanannya warna merah ini, primer tadi itu harus ada untai. Ini tempat untuk melekatnya pol satu dulu, baru nanti dia bisa membuang primer yang ada di depannya. Bisa dipahami ya. Tapi ingat, ini kan bayangkan, waktu pertama kali ada primer, itu kan sebelumnya kan di untainya itu tidak ada untai sebelumnya, karena tiba-tiba muncul primer pertama kali di situ ya.
Nanti terus gimana caranya ya? Nah, nanti ingat bahwa di sel mamalia terutama, sel prokaryot juga ada, itu nanti ada istilah namanya telomer. Nah, telomer tadi adalah apa? Dia untai tambahan ya, tambahan yang sengaja dibuat oleh sel itu untuk sebagai ini, di sebelah kanannya yang warna merah ini. Ya, nanti dia ada telomer. Nanti dia ada DNA yang kita sebut darah itu dengan namanya telomer ya. Nah, dengan adanya telomer tadi teman-teman ya, itu DNA pola satu tuh bisa nempel di situ, kemudian dia bergerak maju ke arah 3 dari 5 ya untuk membuang primer yang warna merah ini. Nah, kemudian nanti apa namanya bisa disintesis untai baru dan seterusnya. Bayangkan ya, jadi suatu ketika waktu ada untai DNA yang di ujung, mungkin untai DNA yang tidak sirkuler ya, itu kan ujungnya itu kan berupa primer. Tapi gimana Pak cara membuang primer yang di ujung itu? Gitu, nah? Padahal kan sebelum primer itu kan nggak ada untai DNA, Pak. Padahal DNA pola satu itu waktu mau bekerja membuang primer, dia harus nempel di DNA dulu. Nah, caranya nanti ujung tadi oleh sel itu dibuat untai yang baru yang namanya apa namanya telomer tadi ya. Nah, itu gunanya seperti itu ya. Nah, ini ujung ini kan tidak punya tempat untuk apa namanya untuk nempelnya DNA pol satu dari ujung 5 ya. Nah, ini how to disrupt primary RNA. Bingung caranya ini ya. Nah, ada cara baru yaitu ini. Ada namanya ini, ingat bahwa pola satu itu bisa bekerja membuang warna merah ini, kalau sebelum warna merah itu, yang sebelah kanan maksudnya yang ujung 5 aksen ya, itu ada ada untai DNA lagi, yang nanti dia dipakai untuk tempat berlekatannya DNA pola satu, kemudian baru bisa bergerak maju membuang yang warna merah. Ya, ini defaultnya seperti itu kerjanya. Tapi yang tadi kan di ujung warna merahnya Pak, gitu aja. Nah, ini kan harus ada sekuet. Tapi yang kalau di ujung gimana Pak? Nah, ada namanya telomer teman-teman ya. Ini apa itu telomer? Repetitif DNA di ujung ya, ujung linier ya, di dalam sebuah sel ya. Ya dia itu tambahan. Ya. Jadi dan dia telomer tadi teman-teman itu dibuat oleh enzim yang disebut dengan namanya telomerase. Jadi dalam sel kita itu ada enzim yang lain ya yang disebut dengan nama telomerase. Nah, telomerase itu gunanya apa? Membuat untai DNA di paling ujung lagi ya, yang kita sebut dengan namanya untai telomer itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, telomer tadi kemudian dipakai oleh pol satu untuk nempel, kemudian dipakai untuk membuang RNA yang paling ujung tadi itu. Nah, itu namanya telomerase untuk membuat telomer. Dan telomer tadi tidak berfungsi secara genetis, tapi nanti dia hanya untuk fungsi protektif dari si sel dan untai DNA itu ya, telomer gitu ya. Ini ya, nah ini human telomere tadi ya macam-macam ya, dan dia fungsinya adalah apa nanti? Dia responsible for maintaining telomere length. Nanti dia apa namanya untuk menjaga biar untai telomere tadi itu tidak habis ya. Dia terus sintesis untai telomere baru sepanjang sel itu hidup ya. Pak, nanti kalau telomernya tiba-tiba kepotong-potong terus gimana Pak? Ya nanti dia selnya mati ya. Ya, itu kan sama ya, selnya menua kemudian mati ya. Itu telomer bisa seperti ini. Dia region sama ya nanti ini tidak perlu kita perdalam. Yang penting teman tuh yang paling ujung ada namanya telomer, itu untai DNA tambahan tadi ya, yang dia dibuat oleh enzim yang namanya telomerase. Nah ini sama yang warna merah ini kan harus dibuang untuk teman-teman yang nanti primer warna merah ini ya. Nah, nanti dia akhirnya untai DNA yang sini tuh ada apa namanya ada untai baru telomer ya nanti dia dibuat oleh telomerase nanti dia ini ada kemudian nanti DNA pola satu bisa nempel untuk membuang yang warna merah ini gitu ya. Nah itu tolong dibayangkan seperti itu. Ini sama dan nanti ingat nanti setelah nanti ada ini nanti biasa ada primase kemudian lurus ke sana. Nah dia akan ada untai baru nanti terus kemudian pol satunya nempel di sebelah sini kemudian bisa membuang yang warna merah. Nah, itu apa namanya? Ini DNA yang dia fungsional, yang DNA asli. Yang ini yang ada huruf gigi ini adalah tambahan yang namanya telomer tadi, gitu ya. Ini sama ya. Ini
Begitu nanti dia ada warna ungu, kemudian pol apa namanya, pol satunya membuang yang apa namanya, membuang yang warna merah tadi, kemudian disambung. Ini kan masih bolong, disambung oleh yang namanya li ligase. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Ini ingat dalam kebanyakan sel teman-teman ya, telomere tadi itu ditambahkan ya, apa namanya, ditambahkan ke dalam sel selama perkembangan sel dari dia lahir sampai sel itu tua. Tapi nanti suatu ketika telomerase itu menjadi tidak aktif teman-teman ya. Biasa enzimnya capek ya. Nanti begitu nanti itu apa namanya, telomerase tidak aktif, otomatis telomernya makin pendek, 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 pendek. Akhirnya selnya mati selnya. Karena dia tidak bisa membelah lagi seperti yang dia waktu muda gitu ya. Ya biasa kan siklus sel kan seperti itu mati kan. Nanti kalau selnya mati gimana Pak? Ya nanti dia akan dihancurkan oleh tubuh sendiri dipakai untuk mungkin bahan bakar yang lain. Selnya kan gitu ya. Nah ini ke sini. Sekarang kita ini teman-teman karena ini adalah teman-teman di ranah farmasi ya. Nah, ini tadi maaf, ini ada pertanyaan sebentar ini dari siapa tadi? Ini dari ini Angelin ya. Replikasi DNA itu berarti lurus. Lalu apakah akan membentuk seperti untai yang digambar gitu ya? Ini benar ya? Maksudnya lurus ya Mbak? Lurus tuh kita bayangkan ya Mbak dan Mas ya, untuk DNA itu kan ada yang dia berupa sirkuler, bulat seperti roda itu ya. Ada suatu ketika DNA itu hanya berupa untai yang panjang seperti tali, itu bisa jadi gitu ya. Nah, walaupun bentuknya tali atau yang seperti roda, nanti suatu waktu dibuka bubble itu ya, ya nanti dia kan menjadi lurus ya. Kalau cetakannya berupa roda, ya nanti dia pasti anaknya itu berupa roda lagi ya, lurus. Tapi nanti waktu cetakannya berupa seperti tali biasa, nanti anaknya juga seperti tali biasa. Dan nanti dia waktu jadi anak baru, nanti dia akan muntir lagi seperti rel kereta api yang kita pilih. Jadi sama seperti itu ya. Jadi kelihatan lurus karena dia kita zoom ya. Tapi waktu kita zoom apa zoomnya kita lepaskan nanti dia akan seperti untai yang baru yang kecil banget. Yang nanti dia seperti sirkuler seperti induknya atau seperti tali induknya. Tapi waktu kita zoom gitu nanti dia kan seperti lurus biasa. Padahal dia tidak lurus seperti di video atau animasi tadi gitu ya. Oke ya. Terus sekarang ini kita lihat tadi udah saya sampaikan di awal bahwa nanti target-target farmasi teman-teman ya, itu terutama yang sel-sel kanker ya, itu ada obat-obat yang memang kita fokuskan untuk bekerja di tempat replikasi DNA itu. Harapannya nanti replikasi sel kanker itu menjadi terhambat gitu ya. Nah, ini contoh ya, ingat ya. Ini ada enzim teman-teman ya. Ini ada enzim yang namanya helikase ya ini ya. Dan nanti ingat, bayangkan teman-teman punya tali ya, tali seperti rel kereta api yang dipilin gitu. Kemudian teman-teman tarik tuh. Nanti suatu ketika ada ujung di sebelah sini yang dia pusat tarikan itu menjadi sangat ketat ya, sangat ketat karena dia ditarik terus kan dia menjadi sangat ketat ya. Nah, kalau dia ketat banget pilinannya itu otomatis dia nggak bisa membuka lagi karena pas kenceng banget Pak, mentok Pak gitu ya. Nah, itu ada enzim lain teman-teman yang terlibat yang namanya kita sebut dengan namanya topoisomerase. Jadi topoisomerase itu bekerja kapan? Waktu helikase buka terus, nanti dia kan di sebelah sini kan semakin ketat, semakin kenceng banget ikatannya gitu ya. Nanti oleh topo tadi, ikatan yang kenceng tadi itu akan dibuka. Nanti kemudian dia longgar lagi, helikase bisa buka lagi gitu ya. Nah, itu ingat ya, ada enzim yang namanya topoisomerase untuk membuka pilihan yang sangat ketat tadi itu ya. Ya, nanti nah ternyata teman-teman ada beberapa obat kanker yang dia itu berfungsi untuk menghambat topoisomerase. Jadi kalau toponya itu dihambat, otomatis selnya itu nggak bisa membelah atau DNA-nya nggak bisa membelah lebih lanjut. Paling dia hanya terbentuk replication fork, kemudian dia macet. Kenapa macet? Karena di sini toponya dihambat. Karena topo tadi fungsinya apa? Topo tadi fungsinya untuk membuka pilihan yang dia sangat ketat itu, karena kita tarik, nanti dia longgar lagi, baru bisa berlanjut helikasenya. Ya, tapi kalau toponya dihambat, otomatis replikasinya menjadi berhenti. Bisa dipahami ya? Nah ini, dan ingat topoisomerase itu teman-teman itu ada dua macam enzim ya, ada topo 1 sama topo 2. Nah, kita lihat aja gambarnya langsung ya. Ini kita lihat ini. Ini topo 1 apa teman-teman? Topo 1 itu ini seperti ini ya. Ini yang bagian atas ya. Ya maaf, yang bagian bawah. Topo 1 itu kalau nanti seperti ini
prosesnya, nanti apa namanya, dia supercoil ya, dia seperti DNA yang kita puntir tadi teman-teman ya, supercoil tadi itu kalau itu ditarik terus kan macet ya. Nah, nanti yang membuka macetnya tadi adalah topo satu ya, topo satu ya. Kemudian apa itu topo dua? Topo dua itu kalau kita punya tali ya, tali itu saling ngunci. Kita punya dua karet gelang misalnya, kemudian karet gelang tadi itu saling 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 ngunci satu sama lain, Pak. Nggak bisa misah, Pak, karena saling saling ngunci misalnya gitu ya, saling apa? Saling saling terkait ya. Itu berarti dia harus diputus salah satu untai, salah satu karet gelang tadi harus harus diputus, kemudian nanti dilepas, kemudian dia disambung lagi. Ya, yang bertugas memutus karet gelang yang saling mengunci tadi adalah siapa? Topo dua, ya. Topo satu itu yang apa namanya membuka ini pilihan tadi kan di apa, yang pusat sini itu dihancurkan oleh topo satu sehingga tidak kenceng. Tapi yang untuk topo dua, dia waktu sel tuh saling ngunci ke ini, Pak, ini kan nggak bisa lepas, Pak, lingkarannya, Pak, gitu ya. Nanti tugasnya topo dua ya. Topo satu, topo dua tadi teman-teman itu bisa dipakai sebagai target untuk obat kanker. Jadi selama topo-topo tadi dihambat, otomatis sel tadi nggak bisa replikasi karena DNA-nya nggak bisa bereplikasi juga kan gitu ya. Ya selnya menjadi mati gitu ya. Nah, itu gunain. Dan obat-obat apa sih Pak di dalam kesehatan yang dia bisa menghambat topo satu sama topo dua? Ini seperti ini ya. Ini topo satu teman-teman ada namanya topotekan, irinotekan, nah, ada intoplisin macam-macam namanya susah ya, gitu ya. Nah, ini obat-obat kanker teman-teman ya, kemoterapi ya yang dia dipakai untuk menghambat topoisomerase satu. Ya. Habis itu ada topoisomerase 2 itu ada namanya etoposit, ada namanya doxorubicin, ada idarubicin macam-macam gitu ya. Nah, itu menghambat topoisomerase 2 ya. Ya. Topo satu tadi apa, topo 2 apa. Ini contoh obat-obat kanker yang memang dia bekerja dalam proses replikasi DNA. Gitu ya. Nah, nanti pas yang menghambat di proses lain juga juga ada ya. Ada lagi teman-teman ya, ini topo tadi sudah gitu ya, kita lewat aja. Nanti intinya bahwa apa nanti ini topo tadi teman-teman ini dia menghambat ya, dia menghambat kerja enzim yang dipakai untuk melepas ikatan yang pilihan kuat ini ya. Ini topo. Nah, ini ya. Nah, ini topo ya. Nah, ini toponya ini melepas ini. Sekarang ini obat apa yang dia terkait dengan apa namanya replikasi. Ini ya, ingat ya. Tadi saya katakan di awal bahwa nanti waktu replikasi DNA itu butuh bahan baku, Pak. Bahan bakunya adalah A, T, G, dan C. Gitu ya. A, T, G, C ya. Nah, ingat suatu ketika manusia kan berpikir ya, bagaimana kalau bahan bakunya itu kita buat palsu ya. Ya, nanti sehingga nanti sel kanker itu waktu mengambil yang palsu, dia ketipu tuh. Kalau dia ketipu, otomatis dia menjadi apa namanya mati gitu ya, karena kan bahan bakunya palsu ya. Nah, itu ide-ide manusia ternyata benar ya. Nah, dalam hal ini kemudian kita mendesain yang namanya base analog atau apa nama bahasa tapi analog ya. Dia itu mirip seperti bahan baku asli, seperti ATGC, tapi dia kita buat ada modifikasi strukturnya dalam molekul kimianya, sehingga dia menjadi palsu, tidak asli ATGC ya. Nah, itu namanya analog, atau analog berarti turunan lah, atau mimiknya, atau mungkin replikanya kan gitu ya. Nah, obat-obat apa yang tergolong dalam bis analog ini? Misalnya ini ya, ini BU, apa itu BU itu bukan butuh uang ya, tapi BU itu salah satu bahasa analog ya, yang kita sebut dengan namanya bromo urasil gitu ya, bromo urasil. Ya. Dan dia itu mirip ya, dia itu mirip apa namanya, mirip 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 A teman-teman ya, tapi bukan A gitu ya, dia palsu, tapi dia sudah sangat mirip ya. Sehingga suatu ketika waktu sel kanker itu melakukan replikasi, dia akan mengambil apa namanya A. Tapi juga di situ kok ada BU, Pak. Kan mirip banget. Nah, dia akhirnya salah ngambil. Harusnya dia ngambil A, tapi ngambilnya BU. Begitu nanti dia ngambil BU, nanti dia menjadi kesalahan replikasi, dia sendiri mengalami mutasi dan dia menjadi mati. Bisa dipahami ya, itu untuk menipu sel kanker waktu replikasi. Kita menggunakan bahasa analog gitu ya. Ya nanti substratnya atau isinya palsu. Ini contoh aja nanti kenapa BU tadi bisa memalsukan Pak ini ya karena ini ya. Ini ya nanti dia A itu ya, dia bisa berikatan dengan rumu palsu tadi ya. Padahal dia kan palsu. Harusnya kan kalau A itu bisa berikatan dengan T gitu ya. Atau mungkin nanti dia rumu palsu tadi itu dia bisa berfungsi seolah-olah seperti ini, seperti yang ikatan hidrogennya 3. Dengan nanti dia bisa berikatan dengan G, bisa dengan A kan
sehingga menjadi palsu ya. Akhirnya pasang-pasang ini menjadi salah ya. Karena salah otomatis sel kanker tadi juga ketipu sehingga nanti menjadi sel yang salah lagi gitu ya. Nggak apa-apa selnya kanker salah mati, tapi yang penting jangan sel yang normal gitu ya. Nah, ini contoh aja seperti itu ya. Oke, ini contoh obat lain ya nanti seringkali apa namanya obat-obat yang dia seperti ribosa tapi tidak mengandung OH. Akibatnya apa itu? Kalau bahasa tadi nggak mengandung OH, otomatis dia nggak bisa diperpanjang ke yang untai berikutnya. Ingat ya, kita perpanjangan tadi kan dari fosfat ke OH teman-teman ya nanti ya. Nah, ini kan kalau dia nggak punya OH, doesn't contain hydroxyl group nanti ya, otomatis synthesis will be stops ya. Dia nggak bisa sintesis lebih lanjut ya. Itu contoh obat-obat untuk apa namanya replikasi seperti itu. Ini contohnya obat-obat yang tadi misalnya apa? Ada timidin, ada zidofudin, macam-macam ya namanya, susah-susah namanya ya. Tapi ini adalah obat-obat kanker yang dia posisi 3OH itu kosong. Nanti dia tidak bisa melanjutkan proses replikasi ke untai yang berikutnya. Ini contoh obat-obat yang dipakai untuk kanker. Mungkin ada yang teman-teman tanya, Pak, kalau obat kanker tadi kemudian apakah sel yang normal bisa tidak terkena, Pak? Oh, ini hati-hati ya. Obat kanker tadi seringkali tidak spesifik ya. Dia bisa membunuh sel kanker maupun sel yang normal. Itu pada awalnya seperti itu ya. Sehingga pasti sel normal juga ada yang mati. Ya, nggak apa-apa lah resiko. Tapi sampai saat ini teman-teman ya, udah dikembangkan metode yang baru untuk mengantarkan bahwa obat itu biar ke sel kanker saja, tapi bukan di sel yang normal itu sudah ada desain untuk pengobatan seperti itu ya. Nanti misalnya kita bisa menempeli obat kita dengan antibodi ya. Dengan antibodi tadi kan mengenali nih mana sel yang error, mana yang tidak, mana cancer, mana tidak. Itu bisa diberi guide atau petunjuk oleh antibodi. Tapi tanpa antibodi, obat tadi kan serampangan bisa menyerang sel sehat maupun sel yang sakit. Tapi dengan antibodi, dia akan diarahkan nih obat tadi, obat, yuk dirimu tak tuntun ke sel kanker saja seperti itu. Itu berarti itu desain obat-obat yang baru sampai saat ini seperti itu untuk terapi kanker gitu ya. Nah, oke, apa namanya? Demikian teman-teman. Ada pertanyaan silakan satu dua. Ini sembari tadi yang belum presensi apa namanya? Saya share lagi sebentar mungkin masih ada nggak? Ini masih ada ya. Silakan yang tadi belum presensi siapa? Share screen mana tadi share screen? Ini ya. Yuk tadi ada beberapa sekalian aja sembari nunggu pertanyaan. Ya, ada Maulidia, ada Humairo, macam-macam tadi ya. Ada Regina, yuk silakan. Oke, sudah semuanya? Oke ya. Teman-teman ada pertanyaan silakan. Ya nanti misalnya ada pertanyaan tidak di pas jam kuliah pun no problem gitu ya. Teman-teman bisa apa namanya bisa mungkin tanya ke saya langsung juga boleh. Misal mau di apa namanya di email boleh, mau di WA juga boleh. Mau tanya, Pak, nanti saya tanya ke minggu depan pas ketemu dosennya, ya boleh aja gitu. Nanti minggu depan teman-teman akan sama Prof. Rumiati gitu ya. Nanti karena saya ngisi teman-teman di kelas reguler cuma sekali gitu ya. Sekali di pertemuan ini aja gitu. Nanti minggu berikutnya dilanjut sama Bu Rumiati gitu ya. Gitu ya. Itu lebih hebat dibanding saya gitu ya. Ini silakan nanti bisa diskusi dengan beliau untuk yang materi berikutnya. Oke ya, teman-teman kalau nggak ada pertanyaan ini sudah setengah 10 saya pas nanti agenda yang lain nanti sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kelas untuk diskusi bersama. Ya, nanti nggak tahu di mata kuliah apa nanti. Selamat berhari libur teman-teman, selamat happy weekend. Dan selamat menjalankan puasa bagi yang apa namanya Muslim ya nanti. Yang merayakan Imlek juga selamat gitu. Yang lain juga selamat liburan ya. Oke, sampai ketemu lagi. Banyak salam mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.